dua hal yang pengen gua tahu dari Xiaomi 13T Pro ini. Yang pertama, seberapa sakti chipsetnya kalau dibanding Xiaomi 13T biasa? Terus dengan spek kamera yang sama, apakah ada perbedaan kualitas? Terakhir, dari informasi tadi, mari kita kepoin kenapa Xiaomi Indonesia nggak masukin HP ini ya? Tapi sebelumnya super singkat aja ya, kita intip isi dalam boxnya yang sama persis dengan Xiaomi 13T. Berwarna dasar putih dengan bulatan merah Leica-nya ini. Oh ya, gue beli yang varian paling mentok 16 plus 1 tera storage ya. Dan kalian tahu gue dapat hadiah apa? Monitor gue deh ini dong. Wah bang, nggak adil tuh. Masa Xiaomi Indonesia cuma dapat tumbler? Wah. Untuk ini nanti kita julitin lebih lanjut di belakang ya. Selebihnya sama aja, SIM ejector, buku-buku terlupakan, case transparan, kabel Type A ke Type C, dan kepala charger 120 watt. Pasti nyala langsung disambut sama MIUI kesayangan kita semua nih. Habis itu setup kayak biasa dan regi sidik jari yang ada di layar. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 32 GB dari 1 tera. Dan langsung diminta update software loh. Buset, ukurannya sampai 5 GB. Yaudah, update dulu. Impresi gue tentang HP ini sama persis kayak Xiaomi 13C yang gue bikin videonya di sini nih. Wajib kepoin ya kalau belum nonton. Paling ada satu hal yang gue notice dari sisi warna, yaitu untuk itemnya. Kalau lihat layarnya dari atas, gue berasa bezelnya lebih tebal dibanding 13T gue yang warna hijau. Mungkin ini lebih ke ilusi mata aja kali, karena frame yang warna hijau ini terang gitu. Jadi bezelnya berasa lebih tipis. Sedangkan yang warna hitam menyatu sama frame jadi kelihatan lebih tebal. Terus kayak biasa ya, kalau warna hitam itu magnet banget sama jiplakan sidik jari. Cuman kalau dipakein case sih aman-aman aja. Sisanya dari sisi tampilan nggak ada beda sama sekali dengan Xiaomi 13T. Buat spesifikasi, gue bakal fokus di perbedaannya aja ya dengan 13T, yaitu ada di chipset. MediaTek Dimensity 9200 Plus versus MediaTek Dimensity 8200 Ultra. UFS 4.0 versus 3.1, terus perekaman video nih sampai 8K 24 fps. Sedangkan 13T biasa mentok di 4K 30. Dan terakhir pengecasannya 120 watt berbanding 67 watt. Sisanya sama aja sih, layar 6,67 inch dengan refresh rate up to 144 Hz. Baterai 5000 mAh yang diklaim 120 watt charge ini bisa ke 100% dalam 19 menit. Habis itu spesifikasi kameranya juga sama persis ya, ada Leica-nya juga. Dan spek lainnya ada IP68, OS update sampai 4 tahun juga, dan lain sebagainya. Oke, cukup sudah berbasa-basi rianya, mari kita cari tahu seberapa canggih MediaTek Dimensity 9200 Plus kalau dibandingin sama MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Cuma biar nggak salah paham ya, kalau kedua chipset ini emang beda kelas. Di sini kita mau tahu seberapa jauh perbedaannya. Yang pertama dari skor Antutu terpaut cukup jauh nih. Gue bisa dapat skor sampai 1,5 juta di Xiaomi 13T Pro. Luar biasa banget sih. Kayaknya ini salah satu skor Antutu tertinggi yang pernah gue tes deh. Sedangkan suhu ada di 45-an derajat, termasuk tinggi. Cuman dengan performance yang dihasilkan masih oke nggak sih? Oh ya, ini dengan performance mode-nya sama-sama on ya. Kita lanjut ke Geekbench yang lagi-lagi skornya terpaut cukup jauh sampai 500 poin untuk single core dan 350 buat multi core. Dan terakhir stress test 3D Max selama 20 menit. Ya hasilnya juga cukup fantastis. Di Xiaomi 13T Pro-nya punya skor tertinggi mencapai 3125, sedangkan 13T hampir setengahnya di 1689. Dari sisi stabilisasi pun masih lebih baik tipis di Pro version ya, 92% berbanding 90. Dari hasil-hasil tadi kok gue pengen cubit Xiaomi Indonesia ya. Kenapa nggak masukin HP ini? Tapi sabar, kita selesai dulu investigasi selanjutnya. Masih ada gaming, kamera, dan harga. Sebelumnya bantu like video ini dulu ya, bakal berarti banget buat gue. Thank you. Seperti biasa, tes Genshin Impact, game kesukaan kita bersama dan para reviewer HP juga nih. Serius ada game yang lain nggak sih? Yang pertama, nggak lupa nyalain performance mode dan game boostnya dulu dengan settingan highest 60 fps. Dan hasilnya, selama main sekitar 20 menitan, dapat fps yang hampir sempurna di 58,9. Kalau dilihat dari grafiknya cukup stabil di batas atas ya. Setelah 15 menit main baru mulai bergejolak dikit. Tapi itu pun nggak terlalu berasa dropnya, karena batas bawahnya itu masih di atas 45 fps. Gimana dengan suhu?
sekitar 43,9 derajat. Berasa panas tapi bukan yang banget. Untuk baterainya sendiri berkurang sekitar 11%. Dan kalau dibandingin sama tes gue kemarin sama 13T, dari sisi konsumsi daya dan suhu mirip-mirip. Baterai berkurang 11%, sedangkan suhu di 43,4 derajat selama 20 menitan main juga nih. Cuma untuk frame rate-nya beda hampir 4 fps ya. Jadi kesimpulannya, gaming di 13T Pro ini punya rata-rata FPS yang lebih baik, dengan konsumsi daya dan suhu yang hampir mirip dengan Xiaomi 13T. Next, apakah beda chipset bisa mempengaruhi hasil kamera dengan spek hardware yang sama? Ini jawabannya. Buat kamera singkat aja ya, 13T Pro ini punya spek kamera yang sama dengan 13T, dan ada Leica-nya juga. Salah satu ciri khas Leica ada color profile Leica Authentic yang kasih warna yang mendekati natural dengan sentuhan vignette di keempat sisinya. Sedangkan Vibrant warnanya lebih keluar dikit dan cenderung lebih cerah. Cuma tenang, gue nggak bakal bahas lebih jauh tentang perleikaan ini ya. Kalau kepo bisa cek video gue yang 13T biasa, udah jelas banget di sana. Lanjut ke perbedaan dengan 13T biasa, buat foto selfie beda warna muka ya. Dan keduanya nggak banget sih, kayak dikasih bedak gitu. Kalau dari background gue lebih suka 13T Pro. Gedung-gedung di belakang masih lebih natural dibanding 13T biasa yang terlalu tajam. Terus foto kamera belakang overall mirip-mirip ya. Tapi kalau dilihat lebih detail, highlight di 13T Pro lebih tinggi dibanding 13T biasa. Yang hasilnya lebih terangan dikit untuk 13T Pro. Habis itu kita ke video dimana Pro versionnya lebih cerahan dikit, sedangkan 13T biasa sama kayak fotonya. Garis-garis gedung di belakang kayak lebih ditebelin gitu. Buat area gelap, 13T Pro ini bisa mengekspos lebih baik ya, shadownya lebih keangkat. Oh ya, buat zoom sama-sama mentok di 10 kali, dan hasilnya sama-sama aja sih menurut gua. Dan ini untuk kamera selfie-nya yang sama-sama mentok di 1080p 30 fps ya. Dan kalau gua lihat di sini, entah kenapa kok warna muka beda ya. Terus buat dynamic range terlihat jauh lebih baik di Pro version. Terus kayak yang dibilang sebelumnya, resolusi video 13T Pro ini bisa mentok di 4K 60 dan 8K 24 fps. Sedangkan 13T biasa mentok di 4K 30 aja ya. Yang hasilnya untuk 8K cukup terlihat bedanya kalau dibandingin sama 4K Xiaomi 13T yang di crop gini. Gambarnya udah mulai pudar, tanaman ini juga masih lebih detail di 13T Pro. Kalau buat stabilisasi, 8K-nya termaksud stabil ya. Kalau ada patah-patah dikit gitu lebih ke FPS-nya yang cuma 24 aja. Sedangkan video YouTube ini gua set di 30. Selain 8K, 4K 60-nya juga stabil kok. Dan lihat deh natural bokeh di background-nya. Keren juga ya, bikin lebih sinematik gitu. Terakhir buat yang kepo bisa pindah lensa atau nggak saat recording. Untuk 4K 30 bisa, tapi kalau 4K 60 nggak bisa. Oke, jadi Xiaomi 13T Pro di Singapura ini ada dua varian, 12 plus 512 harga 10,3 juta, sama 16 plus 1 tera di 12,6 juta. Yang 12 plus 512 ini cuma bisa dibeli online, sedangkan 16 plus 1 tera bisa dibeli langsung ke Xiaomi Store Singapura. Dan selama masa pre-order, dapat hadiah monitor seharga 2 jutaan gitu. Waktu gue share ini di video sebelumnya, ada yang komen, Wah, beli HP gratis monitor. Di sini kok dapetnya Xiaomi sama tumbler. Kayak mana Xiaomi Indonesia? Oke, ini gue bukan ngebelain Xiaomi ya, tapi kayaknya bakal jahat banget gue kalau nggak kasih tahu informasi lengkapnya. Jadi perlu diingat, yang dapat monitor itu cuman buat PO 13T Pro yang varian tingginya 16 plus 1 tera, seharga 12,6 juta. Sedangkan Xiaomi 13T biasa dapat gift-nya itu cuma lampu tidur gitu. Dan harga 13T di sini lebih mahal sekitar 8 juta ya kalau dikonversiin langsung. Jadi buat ini, gue harus bilang Xiaomi Indonesia udah kasih harga terbaik sih. Jadi setelah tahu info-info ini, kira-kira apa ya alasan Xiaomi Indonesia nggak masukin Xiaomi 13T Pro? Oke, jadi gue ringkasin dulu dari hasil-hasil tes tadi. Kalau secara performance, Xiaomi 13T Pro dengan MediaTek Dimensity 9200 Plus-nya emang lebih powerful ya dibanding Xiaomi 13T biasa. Berchipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Dengan catatan, dari performance yang buas tadi punya efek samping suhu yang lebih tinggi juga. Dari sisi konsumsi daya, gue belum sempat tes secara menyeluruh sih. Tapi untuk tes gaming tadi mirip-mirip. Kalaupun nanti bakal lebih makan daya di Pro-nya, harusnya aman juga karena dapat kompensasi chargeran lebih gede 120 watt berbanding 67 di 13T.
Untuk kamera, menurut gue nggak ada perbedaan signifikan, tipis-tipis aja. Paling bisa shoot 8K yang gue yakin jarang orang pakai. Buat pengalaman pakai Leica-nya sama persis di antara kedua HP ini. Jadi apa alasan Xiaomi Indonesia nggak masukin 13T Pro dong? Menurut ilmu sotoy nan cupu gua, udah pasti gara-gara harga sih. Dari 6,5 juta buat 13T, loncat ke 10 juta buat 13T Pro sih jauh banget. Mungkin yang ada di pikiran Xiaomi Indonesia, Udahlah, masukin varian yang lebih murah aja 13T. Leica experience-nya udah dapat, terus performance-nya juga bagus. dan kalau disuruh nambah 3,5 juta buat pilih yang Pro, mungkin ada yang beli, tapi nggak yakin kalau bakal laris. Dan kalau gue kepoin IG-nya Xiaomi Indonesia, strategi mereka kayaknya berhasil sih. Terbukti laris menjualan 13T-nya. Dalam beberapa jam udah ribuan gitu yang terjual. Terus kalau dipikir-pikir ya, 10 juta itu juga udah masuk ranah flagship loh. Siapa tahu Xiaomi Indo simpen peluru buat masukin Xiaomi 14 series di tahun depan. Gue penasaran bet deh bakal masuk nggak ya seri 14-nya nanti. Kalau nggak masuk lagi, gue beneran nggak sabar pengen lihat komen-komen netizen di IG-nya mereka. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.